di sepanjang perjalanan. Lagi-lagi nih kiri kanan itu kayak berasa diawasin dan ditata. Tapi pas ditengok tuh nggak ada perwujudannya. Bahkan ada yang ngebuat ketiga orang ini merinding gara-gara ketika lagi trekking Ayu ini joget cuy. Kayak seolah kayak joget nyinden itu kayak gimana sih gitu kan. Udah kayak nyinden joget. Mereka bertiga kayak panik dong. Wah kesurupan. Tapi Ayu ini bilang aku nggak kesurupan kok, aku sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain cerita dari salah satu tim gue nih cuy. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa kan guys ya. Kita sebat dut. Jangan lupa ngopi. Mantap kali. Minggu ini ada berita apa ya? Gak ada berita hal yang menarik sih. Tapi ya sudahlah ya, kita langsung ke ceritanya aja. Gua akan ngasih tahu dulu nih guys. Jadi tim gua dulu barangan Upi Mamang nih. Barangan Upi lah lebih tepatnya. Upi itu punya 10 orang. Salah satunya diantaranya gua. Itu adalah panitia tetap ya. Panitia tetap itu maksudnya kalau lagi padat banyak ya kita bisa narik orang satu-satu gitu kan. Teman-teman lah gitu kan. Tapi kalau yang intinya itu tuh cuma 10 orang. Nah, sampai akhirnya ada satu orang, kita sebut aja namanya Budi. Budi ini satu tim sama Upi, tapi akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia pendakian pada saat itu. Karena dulu Budi ini punya pacar dan dia pun masih dalam kondisi kuliah lah guys ya. Dia masih kondisi dalam kuliah, terus Budi ini juga punya janji sama pacarnya. Nanti kalau kita lulus dari kuliah, nanti kamu aku bawa naik ya. Nah, alasannya sebetulnya ketika di zaman kuliah nggak bawa naik, Budi nggak pernah mau bawa naik pacarnya, itu gara-gara pacarnya ini agak sedikit lemah. Bukan sedikit lagi, emang lemah cuy. Emang lemah, dibawa naik ke Curug aja, itu dia langsung pusing, bahkan sampai pingsan. Sedangkan Budi tuh kayak, wah nggak mungkin nih kalau misalkan gua harus ngajak nih cewek atau pacar gue ini naik gunung. Dia tuh enggak tuh. Jadi akhirnya kayak, tapi dia janji suatu saat dia pasti akan dibawa ke puncak, tapi nanti setelah lulus wisuda. Dan mereka pun berencana ya cari kerja, kalau memang gak dapat kerjaan pun mungkin setengah tahun atau 1 tahun setelah dari lulus mereka akan nikah tuh. Janji mereka tuh kayak gitu. Tapi yang akan dituruti dulu itu adalah naik gunung. Nah, gunungnya itu dipersilahkan atau diperbolehkan untuk pacarnya milih. Nah, pada saat itu kita nggak perlu sebut nama gunungnya lah ya, karena memang dari si orangnya pun minta nggak usah disebutin nama gunungnya gitu kan. Dia tuh udah nunjuk satu gunung dan ketinggian gunung ini tuh sekitaran 3.000 lah kan. Nah, akhirnya singkatnya setelah lulus sebetulnya ada sebuah drama yang dimana pacarnya ini tidak diperbolehkan untuk naik gunung. Ya mungkin alasan keselamatan kali ya, atau ya mungkin karena nggak diperbolehkan sama orang tua dan sebagainya. Jadi Budi ini juga nggak tahu bener kenapa nggak diperbolehin. Sedangkan orang tua dari si pacarnya ini itu tahu bahwa Budi ini kerjaannya tuh suka nge-guide, suka porter, ya intinya
udah expert lah pada saat itu kan, harusnya bisanya percaya gitu. Sampai akhirnya pacarnya ini ngelobi, kita sebut aja namanya Ayu. Pacar Ayu ini ngelobi orang tuanya terus berhari-hari, berminggu-minggu di lobi, dan bolehlah untuk naik gunung. Tapi ketika udah diperbolehkan, Budi sempat mimpi sesuatu hal yang tidak mengenakan, di mana Budi ini mimpi kalau Ayu itu tuh naik ke salah satu puncak, dan ketika udah sampai di puncak, Ayu ini terjun atau ngejatohin diri dari puncak ke bawah atau ke blank jurang gitu. Dari mimpi ini ngebuat Budi ini ngerasa nggak seneng, ngerasa gusar, ngerasa gundah, ngerasa kurang nyaman, dan pikirannya itu udah nggak enak aja pada saat itu. Jadi kayak, aduh, kenapa ada perasaan kayak gini ya? Apa ya harus gua cancel aja nih pendakian? Karena kayaknya nggak akan baik-baik aja. 1 hari setelah dari mimpi itu, awalnya tuh mau dicuekin, tapi nggak tahu kenapa selalu kepikiran. Singkatnya, Budi ini ngambil keputusan lah, ya udahlah kayaknya akan di cancel atau nggak jadi untuk naik. Budi ini bilang lah ke pacarnya, ke si Ayu ini, yuk kayaknya nggak bisa deh, kita cancel aja ya, kita ganti gunung A B C D gitu kan. Nah si Ayu ini tambeng atau ngeyel, ya udah kalau misalkan kamu nggak mau nganter, aku aja yang naik sendirian, kamu nggak perlu antar. Lagi-lagi kayak gosan dari seorang wanita gitu kan. Dan mau nggak mau, Budi pun akhirnya tuh kayak, ya udahlah nurut kan. Pada saat itu Budi tuh kayak nurut, ya udah kita berangkat, ya udah kita atur jadwal dan sebagainya gitu kan. Akhirnya udah di-preparein tuh. Nah Ayu itu akan berangkat sama adiknya. Jadi kalau Ayu misalkan mau naik, ya diperbolehkan sama adiknya gitu kan. Si Budi ini akhirnya tuh kayak ngerasa bingung kan. Dia tuh kayak nggak mungkin nih kalau gue sendirian, apalagi dia sama adiknya gitu kan. Otomatis harus ngajak salah satu temennya. Ya nggak lain pada saat itu yang dibawa adalah si Angga tuh cuy. Jangan ini dikabarin lah, Angga bisa nggak temenin gue, cewek gue mau naik nih, dijelasin semua panjang lebar kan. Ya pada saat itu ngajak siapapun, mau Upi mau siapapun, kalau dimintain tolong sama teman itu udah pasti bakalan OTW, termasuk gue pribadi ya. Apalagi ini menyangkut sesuatu hal janji atau memang ya pengen bikin sebuah momen gitu kan, ya kita mah siap-siap aja gitu. Nah sebetulnya ada beberapa anak-anak tuh yang ya udah lu mau ikut, kita ikut, perlu ikut nggak, kita bantuin dan sebagainya. Jadi kayak porter pribadi ya, lu nggak perlu bayar gitu kan, udah kita mah patungan aja gitu. Tapi Budi ini nggak, mungkin karena sungkan atau ngerasa nggak enak kali ya sama kita. Singkatnya udah tuh selesai kan, dimulailah hari pendakian mereka. Mereka kumpul, prepare, packing. Mereka berangkat dari rumah sampai ke kaki gunung. Sebetulnya menyenangkan, tapi Budi itu agak kepikiran dengan mimpinya terus. Selalu terngiang-ngiang di kepalanya tuh, bahkan sampai ditegur sama Angga. Lu mikirin apa sih? Ceritalah, kalau memang lu ada masalah, lu cerita. Jangan yang cuma dipendam aja, udah lu ceritain aja. Kalau memang lu ngerasa ada masalah, ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, lu cerita aja. Tapi Budi ini cuma geleng-geleng kepala doang. Nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa, aman gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Iya namanya kan beban kan, nggak mungkin semua orang itu akan diceritakan lah ya. Ya intinya ada yang dibikin privacy gitu kan. Singkat cerita mereka jalan dan sampailah di base camp. Sampai di base camp ini mereka istirahat. Iya bercanda-bercanda, ngopi, makan, dan cuman gitu-gitu doang. Yang lain masih tetap sama, happy. Tapi beda, kayak Budi itu selalu mikir, apa yang janggal dari pendakian ini? Apa yang salah dari pendakian ini? Kenapa selalu terbebani dengan mimpi yang sebelumnya? Selalu keinget banget dan jadi kayak udah ada gambarannya aja gitu kan. Nah gara-gara dia terus kecapean mikir, akhirnya tidur juga kan. Tidur terus bangun pagi. Ketika bangun pagi Budi ngerasa aneh bahwa di gunung itu nggak ada pendaki lain. Padahal bisa dikatakan itu bukan, ya minimal kalau naik gunung itu kan pasti akan ada satu tim orang lain biasanya ya walaupun kadang bisa sepi juga sih kalau zaman dulu ya. Tapi ya biasanya ini tuh bukan gunung yang sepi-sepi banget, harusnya tuh ada satu tim lain lah. Tapi pada saat itu nggak ada. Budi itu pada saat itu berpikiran cuman kayak,
Ya mungkin nanti agak siangan kali atau agak sorean gitu kan. Biasanya kan banyak banget kalau orang-orang dulu tuh, pendaki-pendaki zaman dulu itu naiknya itu trekking malam gitu kan. Udah nggak terlalu dipikirin lah. Mereka kumpul-kumpul, ngurusi maksi, registrasi gitu kan, ngebungkus nasi dan sebagainya, semuanya udah aman. Setelah mereka baca doa, akhirnya mereka ini berangkat dari base camp ke pintu rimba. Mereka ini ketawa-ketawa, bahkan Budi pun udah mulai membaur gitu kan, dan kayak saling ngegandeng gitu. Pacarnya juga seneng-seneng aja sih, Ayu ini seneng, senyum. Nah tapi ketika udah sampai mulai memasuki pintu rimba, itu kondisi pada saat itu nggak mendung, cuaca enak banget, intinya cerah secerah-cerahnya. Tapi ketika mulai memasuki pintu rimba, semua keempat orang ini bulu kuduknya itu merinding semua. Kalau Ayu itu nggak punya perasaan takut, jadi kayak biasa aja. Tapi 3 orang ini itu langsung saling tatap-tatapan, seolah tahu apa yang terjadi sama mereka, dan ngonfirmasi ke teman-temannya, aneh ya, baru masuk pintu rimba ini udah mulai ada tanda-tanda yang agak kurang menyenangkan. Budi sama Angga mah udah beberapa kali ke gunung itu, sedangkan mereka berdua kan baru pertama kali. Jadi ya itu tuh bisa jadi sesuatu hal yang mungkin wajar, mungkin udah biasa juga, jadi nggak bakalan terlalu banyak beban. Walaupun adiknya udah agak sedikit naikin alis gitu kan, kayak apa nih gitu, tapi udah itu udah, yuk jalan lagi lah. Di sepanjang perjalanan ritme dari Ayu itu kenceng banget cuy, maksudnya kenceng itu jalannya agak sedikit cepat, tapi nggak ninggalin ya, nggak jalan ninggalin. Nah tapi ada sebuah keanehan, dari awal pendakian Ayu ini terlihat ngomong secara sendiri, nggak ada perwujudan, jadi kayak ngomong tapi mereka itu coba ngedengerin, nggak tahu apa yang diomongin, tapi mulutnya komat kamit kayak, tapi nggak ada suaranya aja gitu kan. Sempat ditegur sama si Angga ini, lu ngomong sama siapa atau lu ngomongin apa? Dan baru pertama kali itu juga Angga ngeliat tatapan dari Ayu itu udah beda banget. Tapi Angga nggak mau terlalu sujud, mewajarkan ya, namanya baru pertama kali kan, udahlah paling wajar gara-gara kecapean atau kaget dengan kondisi gunung itu ya, nanjak terus gitu. Akhirnya lanjut lagi jalan. 1 pos dilewatin, 2 pos dilewatin dengan aman. Sampailah mereka di pos 3. Sampai di pos 3 mereka break. Mereka makan siang. Mereka sholat juga. Nah di pos 3 inilah ada momen dimana Ayu itu sempat ngomong atau ngobrol ke pohon besar. Ditegurlah sama adenya. Kak, kamu kenapa? Kamu ngobrol sama siapa? Kakaknya ini bilang, aku ngobrol sama penunggu sini dan aku minta izin, dan alhamdulillah udah diizini. Adanya langsung ngerenyetin dahi, penunggu sini ngobrol, lalu kan ngobrol sama kayu gitu kan, orangnya nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada bentukan demit kayak gitu, nggak ada. Tapi kakaknya nggak mau terlalu ngebahas, dan ya udahlah gitu kan, terserah lu mau percaya syukur, nggak pun masa bodoh gitu kan. Singkatnya mereka itu udah makan-makan lagi, langsung jalan lagi. Tapi adanya tuh ketika mulai trekking itu bilang lah ke Budi ini, dia bilang, bang tolong awasin ya, kakak gua kayaknya udah mulai agak aneh nih, kalau misalkan dilepas atau diabur gua takutnya terjadi sesuatu hal sama dia. Ya pada saat itu pun Budi ini tuh kayak ngerti dan paham gitu kan. Akhirnya lanjut lagi lah mereka ini jalan. Dan ritmenya sekarang memang Budi ini selalu nempel dekat-dekat, enggak yang dibiarin buat dia jalan sendirian. Jalan sendirian ini sebenarnya iya enggak sendiri banget, cuman bener-bener rapat digandeng lah. Ayu ini pun nggak mempermasalahkan itu, cuek aja terus jalan. Tapi karena memang ngimbangin Ayu yang jalannya tiba-tiba cepet, iya Budi mau Angga yang udah expert pun itu kayak ngerasa tertekan cuy, ngebatin lah, maksudnya anjir nih orang kok kencang banget ya jalannya, kita aja kalah gitu kan. Tapi ya udahlah dinikmatin sama mereka. Sampai akhirnya Budi ini itu sempet diem gara-gara ketika ngegandeng Ayu, tangannya tuh diem sendiri cuy. Nengok kan ke belakang. Budi ketika ngeliat ke belakang itu langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena bagian dari matanya, bola hitamnya itu udah nggak ada sama sekali cuy, udah nggak ada sama sekali.
Sempat ditegur sama Angga dan dibisikin, lu kenapa? Lu kenapa? Kalau emang ada sesuatu hal yang ganjil, lu bilang. Tapi Budi bilang, nggak apa-apa kok, yuk aman lancar, jalan lagi. Jalan lagi lah. Nah ketika jalan ini, papasan lah dengan warga Akamsi. Warga Akamsi ini nyapa, ramah, senyum gitu kan. Tapi ada sebuah kata-kata dari Akamsi ini bilang, mendingan kalian berempat turun deh. Karena kalau nggak turun dari sekarang, nanti akan ada satu orang yang akan bertahan di sini. Ucapan itu pun kayak, maksudnya apa? Bahkan Angga pun sempat kesel, apa-apa nih? Kok tiba-tiba doanya jelek gitu kan, atau ngomongin sesuatu hal yang perihalnya buruk gitu. Kita berempat masa tiba-tiba jadi bertiga? Emang akan terjadi apa? Emang lu Tuhan gitu kan. Sempat kesel. Budi juga bahkan sempat kesel, tapi ditenangin sama adanya Ayu ini. Udah bang, tenang, udah yuk lanjut lagi jalan. Si orang ini tuh jalan ke bawah dan gak nengok lagi ke belakang, cuek-cuek aja, terus aja kan jalan. Di situ pun Angga ini sempat kesel kan, si geblek ya. Lu kalau bukan Akamsi gue sikat lu, dia bilang gitu. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Udah yuk jalan, percaya diri aja. Sedangkan Ayu sendiri mah ya cuek-cuek aja jalan gitu kan, jalan terus. Singkatnya sampailah mereka di area camp. Sampai di area camp mereka ngebangun tenda, masak-masak dan sebagainya. Tapi beda halnya kayak Ayu itu lebih banyak ngelamun, duduk diem sambil megangin dengkulnya begini aja cuy. Sempet ditanya sama Budi kan, kamu kenapa sih? Nah awal-awal tuh nggak mau ngejawab, nggak ngomong apapun, tapi tiba-tiba Ayu ini bilang, kalau misalkan nanti aku nggak ada, kamu jangan nyari ya. Loh kenapa nih bocah? Kamu ngomong apaan sih? Nggak boleh ngomong kayak gitu ah. Nah tapi dibales senyuman sama Ayu, tapi nggak ngomong apapun lagi. Nah semenjak dari ada ucapan itu, perasaan Budi itu udah dagdikdugdegdor. Udah mikirnya aneh-aneh. Akhirnya diceritain lah dengan ucapan dari si Ayu ini ke Angga gitu kan. Angga pun nenangin lah, udah tenang, nggak akan terjadi apa-apa kok. Mungkin gara-gara faktor capek aja. Kalau nggak suruh istirahat, suruh tidur. Ya udah tuh, akhirnya disuruh tidur dia mau. Tapi Ayu ini bilang, temenin ya, dia bilang gitu kan. Nah gara-gara di situ ada adenya kan, ngerasa nggak enak juga. Tapi adanya tuh kayak ngasih isyarat kayak manggut, memperbolehkan. Akhirnya ditemenin lah. Tapi ditemeninnya nggak macam-macam ya, maksudnya kayak si ceweknya tidur, Budinya duduk gitu kan, kayak sambil megangin tangan aja, sambil ngelusin kepalanya. Dalam hati Budi ketika ngelusin kepalanya, tolong ya selama di pendakian ini lu jangan berbuat aneh-aneh. Dan dalam hatinya Budi pun bilang, siapapun yang ada di gunung ini, mulai dari demit atau penunggu gunung ini, gue nggak peduli, tolong untuk kali ini jangan apa-apain pacar gue. Dalam hati Budi tuh ngomong seperti itu cuy, terus aja ngelus. Dan iya sebetulnya Ayu juga nggak pengen tidur banget ya, tuh cuma ngelusin tangannya, terus sesekali nengok ke pacarnya gitu, nengok lagi. Ada momen mereka saling tatap-tatapan terus sambil senyum-senyum gitu kan, ya wajahnya kaula muda gitu kan. Tapi ada momen lagi di mana bola mata hitamnya itu nggak ada lagi, bahkan sampai di situ pun kayak apa sih nih. Dan gara-gara udah kejadian itu, Budi pun pamitan lah kayak, aku di luar lagi ya, gak enak sama mereka berdua, bantuin masak. Iya nggak apa-apa. Nah ketika udah dia keluar, si pacarnya ini langsung balik badan ngadep ke belakang. Tapi ketika balik badan ini, dia tuh ngomong lagi cuy, entah ngomong dengan siapa tapi enggak. Ketika ditanya lu ngomong sama siapa, dia nih nggak jawab, nggak apa-apa kok, cuman begitu doang. Kan kesel ya, namanya wadon kan. Nih buat kalian para cewek, tolonglah kalau ditanya itu kenapa, jangan cuma jawab nggak apa-apa, ntar ujung-ujungnya kesel, marah gitu. Jangan kayak gitu. Dia kalau ditanya tuh ya dijawab lah, jangan suruh peka dong gitu, nggak bisa kayak gitu dong. Nah ini yang ditanya karena dijawab nggak apa-apa, ya udah tuh kan. Mereka bertiga ini lanjut masak tuh, mereka lanjut masak. Sesekali Budi nengok, adeknya nengok, terus Angga juga ikutan nengok kan. Lu ngapa sih pada nengok, kata si Angga? Nggak apa-apa. Terus lu ngapain ngikut-ngikut nengok, kata si Budi tuh? Iya gue mah penasaran aja lu pada nengokin apa, nemu setan atau nemu apa. Terus langsung bilang, ih apaan sih kak, dia bilang gitu kan. Kenapa tiba-tiba bilang ngomongin setan? Ya kagak, lagian lu pada nengok kayak ada yang aneh aja. Mereka itu nggak ada yang cerita lagi ke si Angga pun cuma diem aja.
Nah ketika udah diem ini, ya udah tuh mereka masak-masak, udah selesai, terus ya udah tuh panggil kakak kamu suruh makan dulu. Akhirnya mereka makan tuh kan, setelah dipanggil makan terus seru-seru happy gitu kan. Setelah makan pun ngobrol panjang lebar, dan Angga ini sempatnya letuk, lu kalau ada apa-apa bilang dong gitu kan, jangan cuma diem terus lu ngapa sih ngomong sendiri kayak orang PA gitu kan. Iya, akhirnya cuma senyum-senyum, nggak apa-apa, tadi ada yang ngajak ngobrol, ya mungkin penunggu sini, tapi katanya sih cuma numpang lewat doang. Mereka berdua tuh udah kayak, ini apa sih? Budi itu sampai nanya agak sedikit apa ya, bukan marah tapi agak sedikit neken. Kamu tuh ngomong sama siapa sih? Kita kan udah sepakat, kalau naik gunung jangan pernah melakukan hal yang aneh-aneh. Kalau ngeliat apapun bilang. Kalau misalkan ada yang lewat kayak yang kamu bilang, ya kamu cerita. Tapi si ceweknya ini bilang, aku cerita pun kamu gak akan percaya, karena kalian bertiga itu gak bisa lihat kan. Dan itu udah jadi requestan aku dan permintaan aku. Gimana caranya? Kalian gak boleh ngelihat apapun. Mereka berdua sempat aneh. Budi sebetulnya memang iya dibilang sering mah enggak, cuman ya pernah lah ngelihat penampakan. Angga apalagi. Angga mah ya beberapa kali udah sering banget ngelihat yang namanya penampakan. Tapi memang sepanjang perjalanan ini mereka nggak pernah merasa ditampakin sama yang namanya demit atau setan. Nggak pernah sama sekali. Mungkin kalau hawa-hawanya nggak enak kayak merinding atau berasa kayak ditatap dari samping gitu kan, tapi pas dilihat nggak ada, ya itu ada hawa kayak gitu, tapi penampakannya itu nggak ada sama sekali. Dan Budi pun ngerasa bahwa moodnya udah jelek nih, gara-gara memang si pasangannya diajak ngobrol tuh dijawabnya cuma seperlunya aja, kayak iya enggak ya udah diem, terus ngelamun lagi, terus tiba-tiba jalan ngelilingin tenda sambil ngobrol entah sama siapa. Banyak banget keanehan, dan Budi pun udah bertujuan, kayaknya kita bakalan turun aja deh. Enggak cuma begitu doang cuy. Ya kalau mau turun ayo, gue mah ngikut aja, mau nggak sampai puncak juga nggak apa-apa. Dan tapi lagi-lagi adanya pun bilang kita harus sampai puncak. Kalau nggak sampai puncak nanti dia ngamuk-ngamuk, dan lo tahu kan kalau dia udah marah udah kesel tuh kayak gimana. Dia tuh cuman ya iya sih, dari ribet urusannya. Ya udahlah, akhirnya ngalah lagi lah si Budi ini, dan tim ini memutuskan untuk ya udah lanjutin besok summit gitu kan. Singkatnya, akhirnya mereka istirahat lah semua nih. Udah malam kan, udah malam mereka istirahat. Budi ngerasa nggak tenang. Tendanya itu dalam kondisi terbuka, dan tenda di sana pun terbuka. Nah, ketika sama-sama terbuka, yang bikin agak merinding adalah Ayu itu duduk di depan tenda sambil ngobrol. Lagi-lagi sambil ngobrol. Ini orang apa sih? Bikin risih kan? Sempet ngebuang muka karena dia nggak mau yang namanya jadi ke-trigger gitu kan, ngebuang muka. Tapi baru semenit 2 menit dia udah balik lagi, dan ketika ditengok Ayu itu nggak ada. Panik dong, lah tuh bocah kemana? Sempat ditengok lah ke dalam tendanya, loh kok nggak ada di dalam tendanya juga. Keliling lah dia ngelirik bagian sebelah tenda gitu kan, ketemu ada si Ayunya ini, ada lagi ngobrol sama pohon lagi. Ini orang ngobrol apa? Nah yang ketika didengerin sama Budi ini, ternyata dia tuh ngobrol seolah-olah minta izin buat naik ke puncak. Budi itu langsung negor dong, lu ngomong sama siapa sih, dan maksudnya apa minta izin bla 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 kayak gitu apa. Tapi lagi-lagi Ayu ini nggak mau nyeritain ini ke Budi, entah ada masalah apa gitu kan. Dan Budi pun bilang udahlah gue tidur di sono. Akhirnya tukeran tuh mereka tuh, tukeran kan. Bangunannya lu tidur sama temen gue nggak apa-apa kan, insya Allah nggak diapa-apain gitu, tenda kondisinya terbuka kok gitu kan. Akhirnya ya udah tuh gantian. Dan Budi itu semalaman ngerasa bahwa dirinya itu nggak bisa tidur gara-gara ngelihat kelakuan dari pacarnya ini nggak tidur juga, terus kayak lagi lirik kanan kiri tapi tatapannya itu kosong. Dan Budi pun merasa bahwa di samping tenda itu kayak ada yang jalan, sedangkan di area camp itu nggak ada tenda lain kecuali tenda mereka doang. Bener-bener aneh dong itu kan gitu kan, bener-bener kayak wah nggak beres nih. Tapi cuy, ya mau ditanya, terus ngecek keluar nggak ada yang lewat juga, nggak ada penampakan, ngebuat Budi juga kesal. Dan dia pun udah masa bodoh lah, dalam hati Budi ini kayak ya gue lebih baik ada setan dah jelas gitu kan, daripada sesuatu hal yang tidak jelas kayak begini gitu. Singkatnya setelah dari kejadian itu, Budi sama ceweknya ini nggak tidur sampai jadwal summit, sampai subuh. Ketika udah pagi-pagi gitu kan, Angga ini bilang, lu nggak tidur? Mata lu merah tuh, mata lu
sayup kiep-kiep gitu kan. Udah nggak apa-apa, aman lah, udah biasa kan kayak gini. Ya nggak pun ya bodo amat gitu, emang nih bocah udah biasa juga gitu kan. Terus cewek lu gimana? Salah, kita lihat aja, kalau memang dia nggak kuat kita nggak usah paksain. Oh siap, mantap, kata Angga tuh gitu kan. Angga ini langsung buru-buru masak, prepare sebagainya, dan setelah mereka sarapan pagi pun akhirnya mereka melanjutkan summit tuh. Mereka terus summit di sepanjang perjalanan. Lagi-lagi nih kiri kanan itu kayak berasa diawasin dan ditata. Tapi pas ditengok tuh nggak ada perwujudannya. Bahkan ada yang ngebuat ketiga orang ini merinding gara-gara ketika lagi trekking Ayu ini joget cuy. Kayak seolah kayak joget nyinden itu kayak gimana sih gitu kan. Udah kayak nyinden joget. Mereka bertiga kayak panik dong. Wah kesurupan. Tapi Ayu ini bilang aku nggak kesurupan kok, aku sadar. Ini adalah pesta sambutan dari warga sini atau dari para demit sini. Wah itu udah ngaco banget ngebuat kayak ayo kita turun. Tapi ketika dipaksa untuk turun, Ayu ini justru tatapannya melotot. Dan melototnya ini bukan sesuatu hal yang wajar atau yang sering dilihat sama Budi. Sebetulnya Budi sama Angga ini udah mau kayak maksa buat ya udahlah gua gendong gitu kan. Tapi mereka berdua nggak bisa ngangkat dari Ayu ini cuy. Seolah ada tekanan atau ada yang nahan berat badannya jadi berat banget. Buat selangkah aja atau ngangkat berapa senti itu nggak bisa. Ayu ini sampai bilang, lu mau pada ngapain? Gue bilang, gue pengen sampai puncak. Nggak ada yang bisa ngelarang atau mutusin gue nggak bisa sampai puncak. Kalau lu ngerasa nggak mau nemenin gue, silahkan lu cabut. Lagi-lagi tuh cewek egois banget gitu. Mereka berdua cuma nurut doang. Nah ketika udah nurut, ya udah yuk lanjut lagi jalan. Nah ketika mau lanjut lagi jalan, kondisinya Ayu itu melayang cuy. Jalan melayang ngelewatin mereka bertiga. Nah ketika udah melayang ini, Ayu itu sempat teriak, ih jangan gitu, aku pengen jalan kaki aja, kamu gak perlu bantu aku. Mereka bertiga cuma nepuk jidat dan kayak, ini apa sih? Sedangkan adenya ini kan bingung juga harus bersikap kayak gimana. Penampakannya gak ada, takut mah ada, cuman kok aneh. Adanya tuh kayak ngerasa banyak yang natap, banyak yang lihat, tapi sosoknya gak ada. Terus merasa diawasi, terus kakaknya juga aneh, tapi merasa penampakannya itu lagi-lagi nggak ada. Bener-bener nggak ada penampakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Tapi adenya ini kayak seolah tahu sesuatu hal yang memang lagi disembunyiin sama Budi ini. Singkat ceritanya, Budi ini minta buat Angga itu, lu jalan duluan deh, gue mau ada yang diomongin sama adek gue. Dia bilang gitu kan. Oh yaudah siap. Diomongin lah. Sebenarnya apa sih yang disembunyiin? Coba cerita. Adanya cuma nunduk dan gak mau ngomong apa-apa. Nggak ada, kok nggak ada yang disembunyiin. Gue ngerasa aneh aja sama kakak gue, cuman itu doang. Perihal yang lain nggak ada yang disembunyiin. Ya udah deh, syukur kalau kayak gitu. Ya gue juga kagak tahu lagi kakak lu kenapa. Ya udah yuk kita lanjut aja. Lanjutlah mereka jalan set. Angga ngerasa keteteran gara-gara ritmenya itu kenceng banget. Padahal kan mereka summit udah nggak bawa berat lagi ya, tapi bener-bener ritmenya itu lama banget atau iya bikin mereka itu tenggorokannya ini kayak yang kering. Terus jalan dan sampai akhirnya mereka sampai puncak. Ketika mereka sampai puncak, yang sampai duluan itu adalah Ayu. Ayu mana? Nggak ada tuh di depan, udah sampai puncak kali. Akhirnya kayak ya udah yuk ke puncak. Mereka bertiga dikagetin dengan Ayu yang nggak ada di puncak. Panik dong. Lah kemana? Adanya ini bilang itu. Nah ketika dilihat kondisi Ayu itu berada di bibir jurang cuy. Sambil senyum natap ke arah Budi. Bud, makasih ya, kamu udah nepatin janji. Dan ini adalah tempat peristirahatan terakhirku. Kamu gak perlu cari aku karena kamu gak akan bisa nemuin aku. Budi itu langsung kayak, lu ngomong apa? Dia kayak, lu ngomong apa sih? Itu Ayu itu langsung ngejatuhin diri dan ke jurang cuy. Set. Tapi anehnya ketika jatuh ke jurang itu nggak ada bunyi, nggak ada suara apapun, nggak ada suara teriakan atau apapun. Seolah kayak nggak jatuh sama sekali. Jarak jurangnya itu lumayan cukup dalam, bukan cukup lagi, dalam banget, beratus-ratus meter. Karena jurang ini juga di bawahnya ada pohon gitu kan, jadi nggak terlalu kelihatan. Mereka bertiga itu ngelihat kejadian tersebut itu langsung kayak,
Syok dulu dong. Dan setelah seling beberapa menit, adanya ini langsung nangis. Kakak. Budi juga langsung yuk gitu kan. Mereka mau nengok nggak bisa karena kondisi jurangnya ini nggak yang begini cuy, tapi kayak agak belendong lah gitu kan. Jadi nggak tahu, nggak kelihatan juga. Mereka bertiga langsung panik. Angga ini coba jadi orang yang agak sedikit nenangin mereka. Ini udah nggak beres, ini udah nggak benar. Yuk kita turun semuanya. Kita harus segera minta bantuan. Akhirnya mereka semua turun cuy. Dan ketika turun itu langsung buru-buru. Memang ketika turun itu udah gak ada kejadian apapun lagi. Tuh buru-buru turun laporan. Dan sampai akhirnya ngebentuklah, ketika udah laporan itu ngebentuk sebuah tim yang dimana tim evakuasi gitu kan. Dicari. Dan ketika dicari, jasad dari Ayu itu bener-bener gak diketemuin. Bahkan teman-temannya Upi, teman-temannya Mamang yang memang kayak orang-orang Basarnas, terus orang-orang Wanadri, itu ikutan bantu selama 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih 1 minggu. SOP dari pencarian itu kan biasanya 1 minggu sampai 2 minggu ya. Tapi ini gara-gara kenal gitu kan, ya udah gue bantuin cari lu selama 1 bulan. Dicari itu nggak ketemu sama sekali. Entah itu kaosnya, entah itu jejak jatuh, entah itu apapun, itu nggak ada sama sekali cuy. Bener-bener kayak hilang aja. Budi itu cuman bisa nangis. Termasuk ya orang tuanya yang udah bisa dikabarin itu nangis. Dan Budi tuh kayak bilang, lu tuh sebenarnya kenapa sih? Kok lu bisa-bisa yang ngelakuin kayak gini? Ada beban apa? Lu sampai bisa ngelakuin kayak gini? Singkatnya, setelah beberapa bulan dari kejadian tersebut dan keluarga dari Ayu pun sudah mengikhlaskan, adanya ini datang nemuin Budi dengan kondisi Budi ini masih depresi. Lalu adanya ini ngejelasin bahwa kakaknya itu kena kanker cuy, yang dimana umurnya itu sebetulnya udah nggak lama lagi, mungkin sekitaran 1 sampai 2 bulanan lagi. Budi yang ngedenger penyakit dari Ayu, dia langsung cuman karena Budi nggak tahu sama sekali perihal penyakit dari pacarnya ini cuy. Dan memang menurut pengakuan dari adenya itu adalah sesuatu hal yang harus di keep atau nggak boleh diceritain sama Budi. Karena nggak mau ketika meninggalnya pacarnya punya rasa kasihan atau meninggal dengan kondisi yang sedih. Dan kakaknya pun memutuskan untuk pengen meninggal itu dengan caranya sendiri. Ya yang nggak lain adalah terjun dari salah satu puncak. Budi itu nangis terus. Ya gua pun selaku temennya pada saat itu ngedengar ceritanya, ikut bantuin juga. Cuman bisa bikin apa ya, nenangin yang sabar gitu doang. Karena udah nggak bisa bertindak apapun. Setelah dari 1 bulan pun dari tim kita secara pribadi itu selalu gantian cuy. Naik ke gunung itu coba nyari tapi nggak dapet, coba nyari nggak dapet. Mungkin kalau di total ya pencarian itu selama 3 bulan itu nggak ada cuy. Beneran nggak ada jejaknya sama sekali. Ya minimal ada bajunya lah, ada bangkainya, itu nggak ada. Udah disusur itu semua nggak ada. Dan setelah dari kejadian itu Budi cuma bisa nangis. Dan itu adalah pendakian terakhir dari Budi, yang dimana Budi pun langsung pamitan. Itu adalah pendakian terakhir. Karena gue dapat kejadian ini tuh benar-benar bikin gue shock. Iya, pada saat itu pun kita selaku temennya itu merasa sedih banget. Dan gimana cuy ya, iya kalau dibilang serem sih cuy. Tapi kalau dibilang sedih, ini lebih banyak ke sedihnya. Kalau kalian ngedenger cerita ini mungkin kayak wah lo dibuat, tapi nyata cuy. Tapi ini cerita beneran nyata. Gue nggak bisa kasih detail gunungnya, gue nggak bisa kasih tahu unjuk orangnya karena ya banyak privasi mereka yang gue umpet-umpetin, atau memang ada keburukan, iya, atau ada sesuatu yang memang mereka pun nggak harus ditauin gitu. Tapi mereka cuma nyumbang, ya cerita gue lo bawain aja kayak gitu cuy. Ya Budi sampai detik ini cuy nggak pernah, jangankan naik gunung ya, camping aja dia udah nggak sama sekali. Walaupun ya alhamdulillah sebetulnya dia udah nikah gitu kan. Tapi iya, gunung itu udah benar-benar dia tolak karena udah banyak banget pengalaman dia, apalagi pengalaman terakhir ini itu benar-benar bikin dia, gua nggak mau. Ya mungkin gua nggak akan ngajak istri gua atau anak gua, tapi gimana kalau misalkan nanti terjadi apa-apa sama gua, gimana istri dan anak gua? Pasti mereka akan sangat terpukul.
Dan sampai akhirnya setelah kejadian itu pun ya kita selaku teman cuman bisa ngehibur, kita juga coba cari bantu tapi memang nggak ketemu gitu kan. Dan ya kita cuman bisa terima, pasrah gitu kan, dan cuman bisa berdoa semoga pasangan dari Budi ini, si almarhum ini tuh kayak ya semoga amal ibadahnya itu bisa diterima walaupun dengan cara yang salah ya, dengan cara ngejatuhin diri. Tapi ya gue nggak bisa menjas itu benar atau salah, tapi ya gue akuin itu salah sih sebetulnya gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, udah kejadian. Dan Budi pun nggak nyalahin orang lain yang awalnya tuh kayak nyalahin si adeknya, kenapa lu nggak cerita, kenapa lu nggak cerita gitu kan. Sama keluarganya juga kenapa lu nggak cerita, orang tuanya cuma bisa nangis doang juga. Tapi sampai akhirnya Budi pun bisa berdamai dan memaafkan dari keluarga mantannya ini. Dan alhamdulillahnya ya berjalan seiringnya waktu sampai ketika dia udah nikah, udah punya anak, silaturahmi sama keluarga dari Ayu ini masih tetap berlanjut cuy. Ya udah dianggap kayak keluarga sendiri aja, udah kayak orang tua, dan adiknya pun udah kayak adiknya sendiri gitu kan. Dan alhamdulillahnya Budi dapat pasangan yang ngerti atau tahu cerita tersebut dan nggak mempermasalahkan juga. Justru istrinya tuh kayak ngerasa bangga bahwa suaminya itu keren, caring gitu kan. Tapi ya nggak mau yang namanya nginget-nginget masa lalu, karena ketika ingat ya si Budi ini selalu yang namanya nangis, sedih gitu kan. Jadi ya nggak mau yang terus-terusan cerita lah pada saat itu tuh, nggak mau tuh, kamu nggak mau ziarah, kamu nggak ini, jadi semaunya dia aja lah. Karena memang Budi juga masih sering ziarah walaupun tanpa jasad ya. Jadi dibikinin kuburan atas nama dari mantannya ini tapi tanpa jasad sama sekali. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini silahkan kalian ambil aja yang positifnya, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.